Ibu disuguhkan orang nasi goreng. Kalau saya menyuguhkan nasi goreng, udah nasi setelah saya goreng, saya masukin ke piring, saya hidangkan. Betul? Kalau orang seni nggak begitu. Nanti dikasih wortel, wortelnya bukan dipotong-potong begini, diukir-ukir. Kalau bagi saya yang orang bukan seni, kesuwen. Faham? Kalau bagi saya yang bukan orang seni, kesuwen, kan tujuannya buat dimakan juga. Tomat dipotongnya digini-giniin, ya Allah kelamaan, keburu lapar. Itu kata orang yang bukan seni. Nah, udah dipotong-potong gitu aja, udah. Taruh, embur. Nah, orang seni naruhnya diupin lagi tuh, dilapis-lapisin. Paham nggak maksudnya? Jadi dari situ kita bisa ngeliat, oh ini orang seni ini. Ya. Gitu. Belum lagi nanti di piringnya itu dikasih daun pisangnya itu digunting, digini-giniin. Ya Allah, lama amat prosesnya. Iya. Yang seharusnya udah selesai itu makan nasi goreng, belum juga kemakan-makan karena lama menghidang. Jadi nggak salah, bagi orang yang bukan seni salah gitu loh. Tapi bagi orang seni itulah indahnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Jadi ketika kita buka Quran, kita menemukan ada mengapa ada keindahan dalam Al-Quran? Karena yang mengucapkannya, yang punya kalam ini adalah yang maha Fahim? Nah, tentu ini butuh waktu ini untuk sampai ke situ. Ya, butuh waktu untuk bisa sampai ke situ. Makan ikan juga begitu, ada ketentuannya. Makan ikan kalau yang begini durinya itu dibuang dulu pinggir-pinggirannya. Dibuang dulu pinggir-pinggirannya, dibuang ini. Kalau bagi saya kelamaan. Comot aja dagingnya dulu, ntar juga kebuang itu daging ininya. Selebor ya, itu selebor. Fahim? Bapak Ibu sekalian, allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, yang mengetahui rahasia langit dan bumi telah menurunkannya. Nah, nanti Ibu silakan bandingkan dengan terjemahan, ya, dengan terjemahan itu. Sekali lagi saya katakan, terjemahan Quran yang ada di depan Bapak Ibu sekalian itu adalah terjemahan maksud, bukan terjemahan harfiah. Salah kalau diterjemahkan itu terjemahan harfiah. Kalau harfiah nggak begitu terjemahannya. Harfiah justru ini. Salah satu di antara yang paling penting tadi, menurunkan dan diturunkan. Nah gitu. Kita agak letterlek sedikit menterjemahkannya supaya nanti dimanapun Bapak ketemu anzala sudah punya tahu. Sudah tahu, oh anzala itu menurunkan. Kalau diturunkan unzila. Fahim? Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Itu sebenarnya ardinya ada fil ardi juga. Tapi tidak perlu diulang fi-nya karena sudah diwakilkan oleh huruf wa. Dalam terjemahannya, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu dalam terjemahannya. Dalam tulisannya, yang di-nya di buminya nggak perlu diulang karena sudah ada di langit. Diwakilkan oleh huruf wa dan ini. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis
samawati wal ard. Ya. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Ya, 1, 2, 3. Rohnya pendek. Qul nun mati bertemu zaifa. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Ini anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Ya. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Hafal enggak? Lagi, kita ulang lagi. Sambil kita bangun di sini tadi. Cara menerjemahkannya, kata kerjanya mana, subjeknya mana. Subjek dari allazi sampai ardi, itu subjek. Yang mengetahui rahasia langit dan bumi adalah subjek. Kata kerjanya apa? Anzala. Objeknya apa? Hu. Hu itu apa? Al-Quran. Jadi, kalau kita sudah dapat itu, sudah tahu. Yang menurunkan allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Kata kerjanya anzala. Yang diturunkan Al-Quran. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. 1, 2, 3. Oke. Innahu. Sesungguhnya dia. Siapa dianya di sini? Apa? Allah. Oke. Di sini tidak ada kata-kata Allah di sini. Dianya di sini adalah ya'lamu sirra fis samawati wal gitu. Yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Kan panjang tuh. Nah, sekarang diganti menjadi dia. Jadi kalau dibalikin lagi, siapa dianya? Yang mengetahui rahasia yang di langit dan di bumi. Innahu. Nah, kan jadi panjang. Kan kita sesungguhnya dia. Siapa dia? Allah. Di sini nggak ada kata-kata Allah. Berarti siapa dianya? Allazi ya'lamu sirra fis samawati wal, yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Innahu, sesungguhnya dia yang mengetahui rahasia langit dan bumi itu, karena adalah dia Ghafurur Rahima, Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, yang agak membutuhkan keseriusan di potongan kedua ini adalah ketika kita membaca hu.
Innahu. Hu-nya siapa? Allah. Benar Allah. Tapi di sini nggak ada disebut kata-kata Allah. Berarti kalau begitu hu-nya siapa? Ya'lamus sirra fis samawati wal, yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Ghafurur rahima, maha pengampun, maha penyayang. Kalau dihubungkan di sini, salah satu bentuk kasih sayangnya adalah Allah gampang mengampuni. Ya, Pak. Ya. Oh, ghafurun, ghafuran. Sekarang saya ubah begini. Di lurus ini. Inna. Ya. Ini karena inna. Ya. Dan karena kana. Ya. Begini. Asalnya kanallahu ghafuron rahimah. Kalau saya buat innallah ghafurur rahimun. Kelihatan nggak? Ini, an, un. Berarti di sini ada kata Allah yang tidak ditulis. Ya. Ini kalau kita buat lengkapnya begini. Kanallahu, Allahnya pakai u. Ghafurur rahima. Ghafuron rahima, dia harus sama. An. Tapi kalau innallaha ghafurur rahim. Nah, coba kita perhatikan di Quran. Jadi dari segi arti nggak berbeda. Apa bedanya ghafuron dengan ghafurun? Nggak beda di sini. Bedanya karena kata yang mendahuluinya beda. Nah, di sini karena biasanya sesudah kana itu u.
Sesudah kana adalah u. Tapi kalau di sini langsung a. A. Berarti ada Allahnya yang di sini yang tidak ditulis. Terjemahannya, kana adalah dia. Betul? Siapa dianya? Allah. Adalah Allah Ghafuron. Maha pengampun, maha penyayang. Jadi nanti kalau Bapak bertemu dengan kata inna, coba lihat. Saya contohkan surat. Surat Al-Fat ayat 14. Itu aslinya seperti itu. Surat Al-Fat, surat ke-48, ayat ke-14. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Oke, boleh buka Qurannya surah Al-Fat? Kita bandingkan dulu. Pertama, ayat 4. Surat Al-Fat, surah 48, ayat 4. Ketemu? Surat 48, ayat 4. Ayat 4 ujungnya, wa kana Allahu aliman hakima. Saya tulislah. Sini. Wa kana Allahu aliman hakima. Aliman hakima. Ayat 4. 48 ayat 4. Kita ulang lagi. Wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Bisa juga. Kemudian ayat 7. Ayat 7. Ayat 7-nya. Wa kana Allahu azizan hakimah. Azizan hakimah. Azizan hakiman. Ayat 7. 48, 7. Kita kumpulin lagi. Biar banyak contoh.
Ayat 14 tadi. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ayat 14. Jadi 8, 7, 14. Ini 48, 14. Nah, yang ingin saya sampaikan, sahabat Quran, perhatikan ininya. Ini Allahnya semua pakai U kan? Allahu. Allahu. Sementara di sini aliman hakima, di sini azizan hakima, di sini ghafurur rahima. Jadi kalau ditanya mengapa di situ menjadi ghafuron bukan ghafur, karena di depannya ada kah, ada kana. Ya? Iya. Ininya ada Allah. Allahnya baris U. Nah, kalau diubah kana menjadi inna, cuman dibolak-balik. Kalau inna, Allahnya baris fathah, ghafuronnya menjadi ghafurun. Innallaha alimun hakim. Innallaha alimun hakim. Pak Ustaz, mengapa di situ menjadi alimun hakimun, bukan aliman hakiman? Karena di depannya ada inna. Paham? Nah, mudah-mudahan nanti dapat jadi rambu Bapak kalau membaca. Kalau ketemu seperti ini, coba perhatikan. Kita balik. Innahu kana ghafurur rahima. Sesungguhnya dia adalah dianya adalah Allah. Di sini ada Allah yang tidak ditulis. Allahu ghafuran, gitu. Gitu. Rahima, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innahu kana ghafurur rahima. Innahu kana ghafurur rahima. Yuk kita sambungin kul. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurur rahima. Hafal? Ini menjawab tuduhan tadi. Coba kita ulang. Dari ayat keempat. Ayat 6 ini adalah jawaban atas tuduhan. Ya? Jawaban atas tuduhan. Apa tuduhannya? Orang kafir mengatakan, tidak lain Quran ini adalah kebohongan yang diadakan. Yuk, catat. Pertama, Al-Quran adalah kebohongan yang diada-adakan. Ayat 4-nya. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Yang kedua, Nabi ditolong oleh orang lain, oleh kaum yang lain. Jadi bekerja sama ini. Nabi dengan orang lain untuk membuat Al-Qur'an tuduhannya. Yang ketiga, asatirul awwalina tatabaha. Dongeng-dongeng terdahulu yang diminta oleh Nabi agar dicatat. Berarti Quran ini dongeng yang dicatat. Yang keempat, dongeng yang diimla. Apa tadi imla? Didiktekan kepada Nabi pagi dan petang. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita pahami, kan kita disuruh baca zikir pagi dan petang kan?
Zikir pagi dan petang itu kebanyakan adalah Al-Qur'an. Itu menurut mereka adalah dongeng yang dibacakan, didiktekan pagi dan Coba, 4 paling tidak. Menjawab yang 4 itu, kul. Maka saya katakan tadi, kul di sini bukan hanya diartikan katakan, tapi jawab olehmu ya Muhammad. Jelaskan olehmu ya Muhammad. Buktikan olehmu ya Muhammad. Yang Quran ini bukan kebohongan yang diada-adakan. Ini bukan hasil kerjasama Nabi dengan kaumun akharun. Ini bukan dongeng yang ditulis. Ini bukan dongeng yang diimla. Kalau begitu apa dia? Anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal. Yang menurunkannya adalah zat yang maha mengetahui rahasia langit dan bumi. Fahim? Jadi ayat 4 dan 5 itu tadi sudah terjawab. 4 dan 5 adalah tuduhan orang kafir, ayat 6 adalah bantahan atas tuduhannya. Oh, jadi berarti dengan demikian ketika kita baca ayat 4 sampai ayat 6 surah Furqan, kita sedang membahas diskusi kan ini? Gitu. Kita sedang membahas diskusi antara orang kafir dengan Allah. Hafal ayat 6-nya? Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafuran rahima. Lanjut. Wa qalu wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'ama. Ya'kulut ta'ama. Wa yamshi fil aswaq. Wa yamshi fil aswaqi. Aswaq, saya jelasin ini dulu. To'am apa to'am artinya?
makanan. Yakulu, makan. Ini kata kerja, ini kata benda. Yakulu, makan. To'am, makanan. Yamshi, berjalan. Masya, yamshi, tamasya. Ya, tamasya itu bahasa Arab. Ya. Yamshi, berjalan. Aswak, aswak, ini jamak dari kata sukun. Asuk. Sukun atau asuk. Suk artinya pasar. Suk artinya pasar. Azhabu ila suk. Azhabu ila suk. Saya pergi ke pasar. Gitu. Jamaknya aswaq. Nah, kita sudah dapat dua ini kata tunggal dan jamak. Tadi langit tunggalnya asama, jamaknya samawat. Pasar tunggalnya suq, jamaknya aswaq. Nambah kosakata kita. Kalau saya mengucapkan begini, azhabu ila suq, saya pergi ke pasar. Tapi kalau saya mengatakan azhabu ilal aswaq, nah saya mengunjungi pasar-pasar. Gitu. Saya mengunjungi pasar-pasar. Banyak pasar. Paham ya? Yamshi, masya, masya, yamshi. Artinya berjalan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang saya bandingkan dulu. Tadi, yuk kita luruskan ini dulu. 4, 5, 6. Sudah jelas belum? 4, 5, tuduhan. Tuduhan orang kafir terhadap Al-Qur'an. Oke. 4 dan 5, surah Al-Furqan, tuduhan orang kafir terhadap Al-Quran. Ada 4 tadi tuduhannya. Dijawab oleh Allah di ayat ke-6. Bukan. Itu bukan dongeng. Itu bukan kebohongan yang dibuat-buat. Ya. Tapi diturunkan oleh yang maha mengetahui rahasia langit dan rahasia yang ada di langit dan di bumi. Terjawab ayat 6. Kayaknya orang kafir belum puas. Kalau tadi tuduhannya kepada Quran, sekarang ayat ke-7 tuduhannya kepada Rasul. Yo, ini penting supaya Bapak Ibu semua dapat konsep dalam surat Al-Furqan. Kayaknya dia gagal. Sudah dituduh Quran ini macam-macam, tapi dibantah di ayat 6. Gagal tuduhannya. Dan dia nggak puas. Oke, kalau begitu dia berhenti dari menuduh Al-Quran. Sekarang yang dituduhnya adalah Nabi Muhammad. Di ayat berapa? Ayat 7. Wa qalu, coba saya mau ingin sampaikan. Wa qalu, ini sambungan dari qala ayat 4. Oke. Apa bunyi ayat 4? Qala allazina kafaru, betul? Ayat 4-nya. Qala allazina kafaru, orang-orang kafir telah berkata. Itu di ayat 4. Kemudian di ayat ke-7, wa qalu, dan mereka orang-orang kafir itu juga
Kalau perkataan orang kafir ayat 4 dan 5 tuduhan terhadap Quran. Dijawab di ayat 6. Kemudian ayat 7 balik lagi, nuduh lagi. Apa tuduhannya? Ma li hadzal rasul. Ada apa dengan rasul ini? Faham maksudnya? Mengkritik rasul. Ma li hadzal rasul. Ada apa dengan rasul ini? Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya'kulut ta'am. Masa rasul makan? Paham nggak? Nanti kita hubungkan, berarti ada yang salahnya di mana? Ternyata menurut mereka rasul makan itu salah. Ma li hadzal rasul. Ada apa dengan rasul ini? Ya'kulut ta'am. Masa rasul makan? Paham nggak? Kedua, wa yamsi fil aswaq. Masa rasul jalan-jalan ke pasar? Oke, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak dituduh begini, dijejali pertanyaan begini, gimana jawabnya? Ini Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Berarti satu jawabannya, orang yang nuduh ini nggak ngerti sejarah. Bukankah Nabi Adam Rasul? Ya? Nabi Adam makan nggak? Bukankah Nabi Ibrahim Rasul? Nabi Ibrahim makan nggak? Nabi Ibrahim punya keluarga nggak? Bukankah Nabi Musa Rasul? Paham nggak maksudnya? Kalau dia ngerti sejarah Rasul itu siapa, maka nggak mungkin ada tuduhan ayat ke-7. Itu dulu. Jadi kita dengar orang yang nuduh itu, ya, lu kalau nggak ngerti sejarah jangan ngomong dah. Nggak usah yang jauh dah. Nabi Isa itu Rasul bukan? Rasul kan? Dia makan nggak? Kalau saya terusin lagi, mengapa dia makan? Manusia, jawabannya. Mengapa Nabi Ibrahim makan? Mengapa Nabi Nuh makan? Mengapa Nabi Musa makan? Karena dia manusia. Satu, orang yang menuduh nggak ngerti sejarah. Yang kedua, konsep Rasul menurut mereka itu nggak jelas. Rasul yang mereka maksud itu menurut mereka adalah utusan Allah yang nggak nyata atau gaib. Berarti berbentuk jin atau malaikat. Pertanyaannya, emang semua orang bisa berkomunikasi dengan jin? Kalau sudah semua orang tidak bisa berkomunikasi dengan jin, maka akan banyaklah agen-agen jin. Faham? Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan Pak Yono. Akhirnya Pak Yono buka agen. Faham nggak maksud saya? Dukun-dukun itu kan agen jin. Mbah, kulo ora ngertos mbah. Faham bahasanya? Mbah, kulo ora ngertos. Ya, tapi sampean pasti ngertos. Kira-kira mbah, mungkin itu jadinya. Nah, akan banyaklah muncul mbah lagi itu. Nah, kalau yang dibicarakan soal gaib, bukankah ini menjadi lahan penipuan? Saya bisa aja menyebut, saya bisa. Paham nggak maksudnya? Jadi yang pertama, orang yang menuduh tidak mengerti sejarah Rasul. Kedua, mereka punya konsep Rasul yang nggak jelas. Kalau Rasul itu jin, kalau Rasul itu malaikat. Padahal Rasul itu adalah utusan Allah untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia. Berarti butuh komunikasi dengan manusia. Maka dijawab oleh Allah Rasul Allah Subhanahu wa taala,
Innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Benar, saya manusia biasa sama seperti kalian. Kalian makan, saya makan. Kalian berkeluarga, saya berkeluarga. Kalian ke pasar, saya ke pasar. Bedanya di mana? Saya diberi wahyu. Betul? Itu aja bedanya kita dengan Rasul. Jadi kayak saya balikin lagi. Karena gagal menuduh Quran dengan tuduhan yang 4 tadi. Sudah dijawab di ayat ke-6. Mereka belum puas. Gimana caranya nyerang lagi? Nabi yang diserang. Serangannya kepada Nabi adalah, masa Nabi makan? Masa Nabi berjalan ke pasar? Ini kan berarti pertanyaannya, masa Nabi kawin? Kan gitu. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ahad depan kita bahas ayat ini. Ahad depan kita baca. Hari ini cuma satu, ayat 6. Ayat 6 tadi adalah bantahan terhadap 2 ayat, 4 dan 5. Nah, kita dapat konsep. Pulang dari sini bukan hanya belajar tadabbur, tapi kita punya konsep surat Al-Furqan. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.